Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, A. Ya, selamat malam. Perkenalkan kami mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, jurusan Administrasi Niaga, program Ya, studi D3 Administrasi Bisnis ya. Saya Tresni Barokatan. Ini teman saya. Dava Bungaran. Dan saya Benny Muhammad Raka. Ya, sebelumnya kami mewawancarai AA ini sebagai tugas daripada mata kuliah Pengembangan karakter. ya, pengembangan karakter. oke. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Gumilang. Saya alumni lulusan dari D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung. Eh, tapi sebelumnya AA dulu ada mata kuliah pengembangan diri atau pengembangan karakter gak? Ada dulu tuh dosennya Pasri. Oh, pasti. Iya. Ya, untuk pengembangan diri kayak di situ dijelasin ada 7 Habits ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Iya betul ya, itu yang ngajarinnya Pasri. Kalau sekarang Ternyata- jadi apa Kak? Jadi kajur atau apa? Ya sekarang Ya, jadi sekarang kajur. kajur. Ya. Oh iya. Ya, itu sih dulu belajar. Oh iya, berarti sama ya sekarang ternyata masih sama, masih Dosennya ada. Pasri juga. Kita mah ada 3 jadi Beda dosen. Beda ya, dosen. beda dosen. Kalau di tempatnya masih Pasri gitu. Ya, Oh iya. Iya. oke. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama ya. Ya boleh. Kan dalam buku 7 Habits of Highly Effective Teens ini terdapat kebiasaan. Dahulukan yang utama. Menurut AA nih, gimana sih cara manage waktu dalam dunia kerja dan bagaimana cara membagi waktu kerja dengan keluarga gitu? Kalau prinsip saya ya, dengan base dari 7 Habits sih, yaitu yang pertama, jangan menunda-nunda pekerjaan, apalagi tugas dari atasan atau pimpinan. Kenapa? Karena nanti jika kita menunda pekerjaan itu ke depannya akan semakin keteteran kitanya. Jadi kita tidak bisa memanage waktu. Nah, mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua konsisten. Nah, misalkan gini, kita ada waktu tulisnya mulai dari pagi pada saat masuk sampai dengan malam kita buat posisinya ya apa yang harus dikerjakan dan kita konsumsi kerjaan manage waktu. Nah, bukan hanya manage waktu saja, juga bisa manage waktu dengan keluarga. Jadi kalau misalkan kita tidak disiplin, tidak konsisten, dan tidak bisa meluangkan waktu dalam pekerjaan, maka nanti apa namanya itu waktu kita bersama keluarga itu akan semakin sedikit. Karena kita kan keteteran dengan pekerjaan yang ada di kantor dan terpaksa harus dibawa ke rumah. Mungkin seperti itu sih. Kalau dari saya pribadi, yang pertama konsisten, yang kedua tadi itu Jangan menunda harus pekerjaan. ya betul, jangan menunda pekerjaan. Oke, jadi intinya yang akan sampaikan itu kita harus disiplin dalam kegiatan apapun yang kita lakukan gitu. Iya betul. Itu karena gimana ya, kita tidak bisa mengulangi waktu kembali gitu. Jadi kita nggak bisa mengembalikan waktu atas kita kan udah leha-leha sebelumnya, tapi kita kan nggak bisa kembali kan waktunya, makanya caranya yaitu memanage waktunya gitu dengan cara disiplin dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Oh iya. Seperti itu. Oke. Mungkin Ya lanjut aja ke pertanyaan kedua ya Kang ya. Ya boleh. Kan dalam dunia kerja itu pasti bertemu orang baru ya. Ya. Nah bagaimana cara Kang bisa bekerja sama dengan orang yang baru itu? Yang pertama yaitu kita harus bisa berbaur dengan cara, kalau menurut saya ini open minded dulu. Jadi kita harus mengesampingkan ego kita dan mengesampingkan pendirian kita terlebih dahulu. Kita mendengarkan terlebih dahulu
apa pendapat dari mereka, baru kita bisa memasukkan atau menuangkan ide-ide yang kita miliki. Kenapa? Karena kalau misalkan kita langsung memberikan ego-ego kita, ide-ide yang belum tentu diterima sama mereka, itu akan menjadi bentrokan antara tim gitu. Jadi yang tadi niatnya kita mau brainstorming jadi nggak bisa. Jadi malah kita ada perpecahan, entah itu kita disingkirkan dari dalam tim ataupun bisa tidak digunakan lagi dalam tim itu, tidak ikut dilibatkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, eh, kita harus ini aja, gimana ya? Supel lah, baik kepada setiap orang gitu. Baik kepada setiap orang tuh maksudnya ya jangan merasa bahwa saya paling benar, jangan merasa eh, saya tuh yang paling bisa, yang paling mampu. Nah, kita tuh harus misalkan ada bantu teman pekerjaan yang memang tidak bisa diselesaikan, entah itu tidak tahu caranya, nah kita membantu mengajari caranya bagaimana, kayak gitu. Terus yang kedua itu komunikasi. Komunikasi itu penting. Yang ketiga itu komunikasi. Kenapa? Karena semakin kita berkomunikasi dengan tim yang ada di dalam tersebut tuh, jadi maka kita semakin dapat chemistry-nya gitu. Jarang ada miskomunikasinya. Berhubungan baik nggak di dalam kantor aja gitu. Jadi di luar kantor juga sama gitu. Jadi kita meskipun di dalam tim bekerja, tapi di luar pekerjaan pun kita bisa gitu berbaur dan berteman baik gitu. Tidak ada salahnya karena ya itu tadi untuk membangun chemistry di dalam tim itu tersebut. Baik-baik. Kalau misalkan ada nih salah seorang gitu yang pendapatnya itu harus selalu didengar gitu, kayak keras kepala lah intinya. Itu gimana sih cara Aap mengatasi hal tersebut? Kalau cara yang biasa dilakukan dalam dunia pekerjaan itu eh, ya memang tidak dipungkiri ya pasti banyak orang yang seperti itu. Nah, caranya yaitu kita dengarkan terlebih dahulu. Nah, kita lalu ngasih solusi atas apa yang dia pikirkan gitu. Nah, kita harus 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 mengurai dulu gini pendapat dari dia tuh kita harus menguraikan antara efek dampak negatif dan dampak positifnya. Nanti setelah kita diuraikan dampak negatif dan positifnya itu baru kita berilah solusinya. Kenapa? Agar si yang pemberi ide tersebut pun tahu gitu bahwa apa yang dia kemukakan itu tidak selamanya memberikan dampak positif, tapi ada dampak negatifnya juga. Gitu. Dan kalau misalkan ada dampak negatifnya pun, nah kita ada solusinya gitu. Nah nanti kita ambil dari beberapa pendapat, misalkan ada beberapa orang yang ego gitu, yang keras kepala. Nah kita rundingin lagi gitu. Nah ini nih dampak-dampak negatif, dampak-dampak positif dan keuntungan yang dapat kita raih gitu dalam tim kita tuh. Jadi kita tahu mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk gitu. Jadi terus ada menggunakan kalian pernah dengar mungkin analisis SWOT ya? Iya, iya, iya. Nah ya itu benar-benar kepake itu di dalam dunia pekerjaan. Mengapa? Karena ya itu tadi agar kita bisa menguraikan sama ini apa mendesak dan tidak mendesak kayak gitu. Dan Skala prioritas. Ya, skala prioritas. Ya, aduh, Iya, saya iya. lupa lagi. Ya, Ini emang skala prioritas. ada di buku ya. Ya, ya itu benar-benar kepake buku Seven Habits Oh iya. dari kepake benar itu di dunia pekerjaan. Kayak Dan bisa diterapkan juga ya di ya perusahaan. benar-benar diterapkan itu dan 7 perilaku tersebut tuh memang benar-benar kepake dalam dunia pekerjaan. Jadi kita tuh ya memang benar beda banget lah gitu antara orang yang pernah belajar Seven Habits sama yang nggak pernah belajar Seven Habits. Nanti Iya, kalian iya, bakal iya. ngerasain deh kalau misalkan ada di dunia kerja deh. Iya, benar-benar. Soalnya saya juga punya pengalaman seperti itu gitu. Iya benar. Eh, kalau Ya ada misalkan lagi. A sendiri biasanya eh sebentar. Kalau misalkan A sendiri dulu gitu ya, eh
langsung menerapkan si dari kiat-kiat buku Seven Habits itu kah? Atau memang baru kerasa pas di dunia pekerjaan aja Kak? Kalau secara jujur ya, Ya. itu tuh kepake memang benar-benar saya diterapin di dunia kerja. Tapi Oh. secara tidak langsung di dalam kuliah pun itu terpakai. Tapi kan kita suka nggak sadar gitu bahwa yang kita pada saat 7 kiat-kiat itu ternyata oh pada saat kuliah juga kita kepake ini ya. Kita proaktif juga ya gitu. Oh iya, iya, iya. Apa Nah itu sih? secara tidak sadar tuh bakal nanti kalau saya secara nggak sadarnya tuh kerasanya tuh bahwa oh pada saat dunia kerja oh ternyata saya waktu kuliah juga ada beberapa kiat-kiat yang dipakai gitu ya sehingga bisa lulus dengan baik gitu di Polban juga gitu bisa lulus dengan selamat lah ini karena memang tidak dipungkiri ya kalau Polban tuh ya kita nilai E aja langsung DO kan. Oh iya, iya, iya. Nah makanya itu mencontek aja langsung dikasih nilai E dan DO gitu. Nah makanya itu kita dan itu tuh benar-benar kepake sih dan memang harus diterapkan pada saat kuliah gitu. Jadi jadi kalian tuh harus mengetahui dan harus menyadari gitu pada saat kuliah oh ketujuh kiat-kiat Seven Habits ini tuh harus harus diterapkan karena memang pada nantinya tidak akan kaget pada saat di dunia pekerjaan gitu bahwa oh iya ya saya sudah terbiasa menerapkan Seven Habits ini dan apa namanya itu tidak akan terlalu kaget nanti pada saat di dunia pekerjaan. Oh iya, Dan iya. memang benar-benar kepake itu sampai kapanpun mau di dunia kerja maupun di dunia bermasyarakat lah nanti kalau misalnya kalian udah lulus lah gitu. Oh iya, berarti emang Seperti itu. sangat berguna gitu ya Memang, buku memang, ini. memang sangat berguna itu. Memang recommended sekali lah. Dari Stephen Covey ya lupa saya tuh. Iya, 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 kayaknya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kita bertiga. Dalam dunia kerja kan pasti perusahaan yang akan tempati itu pasti ingin maju ya Kang, atau Ya. menang dari perusahaan lain. Sedangkan perusahaan lain juga ingin maju. Nah, menurut Akang gimana sih cara perusahaan yang Akang tempati itu ingin menang, di mana secara logika perusahaan lain juga ingin menang dan tidak mau kalah. Nah, itu menurut Akang gimana? Ini base dari pekerjaan saya ya. Saya di perusahaan ini kan kebetulan saya tuh kerja di kementerian. Nah, untuk di ruang lingkup kementerian itu memang setiap kementerian itu masing-masing ingin menjadi yang paling tertinggi. Nah, salah satunya yaitu ini saya kasih tahu kalian ya, dengan reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi ini tuh di dalamnya ada beberapa unsur-unsur ada kaidah-kaidah yang dapat membangun sebuah si kementerian itu tuh untuk naik menjadi nomor berapa gitu. Jadi, nah di situ tuh ada kedisiplinan, ada dari kinerja organisasi juga ada, terus ada dari perihal penyerapan anggaran pun juga ada. Nah, dalam di lingkungan pekerjaan saya, nah ketiga hal itu yang memang benar-benar dikuatkan gitu. Jadi contoh kecil disiplin. Nah, semakin banyak orang yang nggak disiplin kerja di situ akan semakin menurunkan si kinerja si dari kementerian itu sendiri. Gitu. Jadi memang itu paling penting sih meskipun disiplin kalian pasti ada yang menganggap lah orang yang bilang disiplin mah ngapain lah tidak terlalu ini yang penting integritas kinerja nggak gitu juga itu juga dilihat dari masalah disiplin baru kalau disiplin sudah oke nanti dilihat dari kinerjanya kan bisa dinilai kan itu berurutannya. Iya, iya. Setelah dia dilihat dari kinerjanya itu untuk penyerapan anggaran dari yang telah dikeluarkan bagaimana itu saling inline ya lurus maksudnya. Ya, gitu. Jadi, Ya. kalau dari saya tuh jadi dari disiplin dulu baru kinerja baru ya, kalau mau kerja jadi mungkin biasa ambil seperti oh kita harus ini marketing atau pemasarannya itu nggak bisa karena kan memang ruang lingkup kerjanya nggak seperti itu. Nah mungkin saya juga kan pernah bekerja di swasta ya. Nah itu tuh kalau dari sudut pandang swasta, nah itu tuh memang sama masih tetap disiplin, kinerja, terus entah itu dari pemasarannya, entah itu dari produksinya,
Nah itu tuh pasti masing-masing dilihat gitu untuk demi apa ya, demi unggul daripada perusahaan swasta lainnya. Kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang harus dilihatnya dan harus ditingkatkan sih gitu. Tapi dengan caranya itu dengan cara diri kitanya sih yang harus berubah karena sekecil apapun yang kita lakukan di perusahaan itu akan sangat berpengaruh dan berdampak bagi perusahaan tersebut gitu. Jadi jangan dianggap remeh bahwa wah saya nggak punya kinerja nih. Nah jangan menilai seperti itu. Kalian harus percaya diri bahwa apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan tuh sangat-sangat dibutuhkan oleh perusahaan dan pasti akan berkontribusi bagi perusahaan tersebut. Oh iya ya. Jadi intinya disiplin gitu ya. Ya, kalau dari saya ya, mungkin Iya iya. setiap orang Iya. Iya. saya sih fondasinya itu dulu aja. Disiplin sama konsisten aja dulu. Oh iya, oke Karena kalau oke. misalkan kita disiplin oke, tapi kalau nggak konsisten kan jadi gimana gitu. Jadi kitanya sulit gitu untuk mengimbangi dan meskipun kita dalam segi pengetahuan gitu, kita anak politeknik tuh kalau menurut saya ya dari segi pengetahuan memang masih dibilang bawah dibanding orang yang apa anak-anak yang dari universitas. Iya iya. Secara tidak langsung. Tapi kita secara disiplin, integritas, kinerja itu kita bisa mengalahkan lah gitu dari orang-orang universitas. Nah, maka dari itu saya menerapkannya itu disiplin, konsisten. Nah, nanti untuk pengetahuan nanti akan mengikuti sih. Masalah soft skill Oh, kan kita mengikuti. oke oke baik Kak. Mungkin ada Jadi, pertanyaan tambahan ya. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan di dalam buku buku Seven Habits itu ada namanya tujuan akhir. Nah, Ya, kalau Akang nih selama mau memulai pekerjaan, kan pasti eh, ada kayak perasaan, aduh kok capek ya gitu. Nah, tapi kenapa AA ini bisa sampai kayak tahan gitu buat kerja di perusahaan itu misalnya kayak gitu. ya. Ini saya ngomongnya waktu pada saat masih lajang ya. Nah, iya Oh iya. iya. Pasti cita-citanya tuh apa, tujuan akhirnya tuh apa. Ya memang saya nggak memungkiri, tidak bisa dipungkiri gitu bahwa memang tujuan saya bekerja pasti ada masa lelahnya gitu. Saya ini kerja 2 tahun, 3 tahun, terus capek apa yang mau dikejar. Ternyata memang ya tujuan saya tuh ya memang benar-benar mau mencari uang, mau menaikkan harkat dan martabat derajat saya, keluarga terdekat saya gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang pada dasarnya saya dulu memang dari kalangan orang yang biasa-biasa saja gitu. Bukan dari orang yang mampu atau gimana gitu. Makanya dari itu pada saat saya lelah gitu, nah saya pasti gitu, apa namanya itu, mengingatnya akan seperti itu gitu, kalau di saat saya lelah, oh ya saya harus tujuan yang harus dicapai gitu, tujuan akhir saya apa, ya seperti itu. Itu tujuan pada saat saya belum menikah. Sama memang benar omongan-omongan dari dosen pengembangan diri itu memang apa namanya ya, memang membekas sekali gitu. Kalian kalian taruh aja gitu kan tujuan akhir kalian tuh apa, tujuan kalian bekerja tuh apa gitu. Sama ini juga apa, ingin hidup bermasyarakat gitulah. Iya. Jadi tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat gitu, bahwa ya memang ingin berbaur juga gitu kan, itu tujuan akhirnya seperti itu. Nah, untuk pada saat setelah saya menikah ya buat keluarga, buat apa lagi gitu. Pada akhirnya sih seperti itu sih kalau misalkan menjadi pekerja gitu, baik di bidang swasta ataupun pemerintah gitu. Hmm. Sama ini juga sih, apa namanya, ya ingin mengembangkan skill-skill yang dipunya gitu. Tujuan akhirnya seperti itu. Jadi kita memang pada dasarnya nggak mau kalah juga sama orang lain, nggak mau kalah juga sama anak-anak universitas sana, kita menunjukkan bahwa anak politeknik itu bisa gitu. Ya, dengan cara apa meningkatkan soft skill kita. Gitu. Hmm, Itu jadi sih. emang kalau misalkan AA ini lelah gitu, pasti ingat tujuan akhir gitu kan? Pasti ingat tujuan akhir itu. Iya Pasti iya. ingat sekali. Soalnya ya itu yang jadi penguat ya apalagi gitu selain tujuan akhir dan keluarga-keluarga terdekat gitu. Ini saya menyebutkan dari sisi ininya aja ya, maksudnya untuk sisi rohanianya ya pasti ada lah gitu. Iya. Atau gimana gitu di saat lelah. Pasti
deh kayak gitu. Baik ya. Ya gimana? Ada yang tanya lagi? Ya Eh, kalau boleh tahu Santai itu aja, apa? santai aja. Santai aja. Ya kalau boleh tahu Akang itu apa? Kerja di kementerian ya tadi ya? Ya, Di benar bagian kerja di apanya itu kementerian. kan? Saya di bagian kepegawaian sama tata usaha. Jadi kalau di perusahaan swasta itu HRD-nya lah. Oh, Gitu. oke oke oke. waktu itu teh Akang lulus kuliah langsung kerja gitu atau gimana? Ya, waktu itu saya tuh lulus kuliah tuh tahun 2018, bulan Oktober. Habis itu kan pasti kan sebelum sebelum lulus tuh habis beres sidang, nah itu kan udah dapat surat keterangan lulus ya. Nah, itu udah bisa daftar-daftar tuh kan. Nah, saya Hmm, daftar-daftar sebelum lulus tuh, nah itu keterima di perusahaan swasta yaitu Medion, di Medion Farmajaya. Nah, habis itu 2018 Oktober 2018 lulus, 2018 tahun bulan Desember kayaknya saya langsung kerja udah masuk gitu. Itu Oh, tuh itu tuh menurut saya udah ketinggalan ya karena teman-teman saya sebelum wisuda atau sebelum ini udah pada kerja gitu. oh, Ada iya, maksudnya ya memang gitulah, pasti anak korban pasti gesit gitu, pasti dibutuhin banyak lah sama perusahaan-perusahaan swasta gitu. Memang udah dinilai gitu, dilihat dari hmm, atasan-atasan yang udah bagus, pasti kemauan juga percayalah gitu di perusahaan-perusahaan gitu. Nah, 2018 lulus, nah kerja, saya kerja di Sulawesi, di jauh kantor ya. cabangnya, iya. Karena kan Medion kantor pusatnya di Bandung kan. Iya. Itu langsung terima di kantor cabangnya Medion di Sulawesi. 2020 saya resign. Nah, baru keterima Hmm. di kementerian ini di Kominfo. Nah, selama Tapi sekarang 2020 kan COVID nih. ya Eh, itu ada kendala dalam pekerjaan atau apa gitu? kendala dalam kerja. Nah, untuk kendala dalam kerja sih nggak ada ya, karena memang kerja di pemerintahan fleksibel, tidak kaku secara di swasta gitu. Jadi kerja dimanapun bisa gitu, mau WFH, mau work from home, atau mau work from anywhere atau dimanapun juga itu bisa. Karena memang Hmm. kerja di pemerintahan tuh memang lebih sering berkoordinasi, membuat kebijakan-kebijakan dan jarang gitu kayak mengandalkan soft skill kita gitu. Kayak kalian pernah belajar mata kuliah ini nggak? Kayak simulasi apa simulasi simulasi perusahaan gitu bisnis. lah, saya lupa apa namanya, simulasi bisnis ya namanya ya Itu atau apa? nanti semester 5 gitu. Oh iya, ya pokoknya nggak kayak gitulah. Jadi kan kalau di swasta kan memang benar-benar tahu gitu. Kalau misalkan bagian administrasi ya, ya harus datang ke kantor administrasi ngerjain gitu. Pada saat COVID kan Oh, susah gitu kan. Ya memang kalau enggak jadi masker. Kalau di pemerintahan ya bebas gitu. Nggak bebas juga karena fleksibel lah intinya gitu. oh iya iya. Karena ya itu, karena lebih seringnya ke kebijakan, untuk masalah segi-segi soft skill yang digunakan tuh agak tidak tidak sebanyak yang dikerjakan di perusahaan swasta. Jadinya kendala sih memang sempat awal-awal kaget juga ya, maksudnya Hmm. kerja jam kerja jadi tidak menentu gitu yang biasanya masuk setengah delapan, pulang setengah lima, pada saat COVID jadi nggak ada waktu jam, jadi memang by Zoom aja gitu. Kerja Zoom dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Mungkin itu aja sih kendalanya, tidak ada waktu jam kerja lah gitu. Jadi bebas Hmm. mau mau lagi ngapain kalian diganggu ya diganggu gitu. Iya, iya, iya. Iya memang bener gitu. Ya kayak gitu lah. Iya iya iya. Sempat kaget lah pasti kalian dengan di perusahaan swasta yang biasanya jam ini jam 8 masuk, jam setengah 4 pulang. Terus habis jam setengah 4 atau setengah 5 pulang nggak ada kerjaan yang dibawa ke rumah. Iya Kalau di pada saat COVID tuh pasti mau banyak pekerjaan di rumah lah iya. dan nggak dan fleksibel sekali waktu lah. Kerja fleksibel, waktu juga fleksibel kayak gitu. Jadi nggak ada ini ya. Tapi Bagus. akhirnya jadi kebiasaan kan Ya sekarang. akhirnya akhirnya memang benar jadi kebiasaan dan bahkan kan sekarang udah mulai masuk terus ya. Iya. Ya di Iya. satu sisi ya
ya agak lebih enak kerja di rumah juga sih, tapi kalau terlalu lama ya membosankan juga. Jenuh ya. Iya jenuh banget, gak bisa ketemu teman-teman kantor Iya, iya. kayak gitu. Tapi terbesit pengen seminggu ya adalah WFH sehari 2 hari kepengen. Karena kan sudah terbiasa kan. Iya. Nah, menurut Akang lebih enak WFH atau dari ini kantor langsung? Kalau menurut saya sih ya lebih WFO sih datang ke kantor. Tapi ada Oh, WFH-nya, Iya. iya, iya. tapi harus ada WFH-nya juga gitu. Seling-seling aja. Ya kalau kalau bisa, tapi kan kalau saya lebih memilih dengan sesuai kenyataan ya mending datang ke kantor aja sih. Iya, Karena iya. bener-bener ya ketemu orang gitu, sosialisasi gitu ya gimana. Dan bisa kalau diem terus di rumah gitu. Ya di satu sisi oke lah gitu ketemu keluarga terus. Gimana kan tapi kan ada rasa jenuhnya gitu pengen nanti gimana kalau enaknya di kantor tuh koordinasinya cepet nggak lama Hmm. gitu jadi kita misalkan ada rapat dalam satu ini ya langsung gitu harus beres hari itu juga Hari tuh itu. cepet gitu Oh, iya. kalau misalkan WFH ya kadang beresnya besoknya Hmm. apalagi Oke, kan oke. kalau misalkan administrasi itu di tata usaha kan ya memang tidak sebanyak di swasta, tapi kan kalau misalkan tidak dikerjakan terus, tidak datang ke kantor terus, ya makin lama makin banyak, makin terhambat gitu. Apalagi kan si surat-surat tersebut harus diarsipkan ya. Iya. Nah makanya itu semakin menumpuk, semakin menumpuk. Kalau saya Hmm. lebih memilih datang ke kantor aja. Bener, bener sih kalau misalkan melihat dari sisi positifnya lebih baik. Iya, betul. Sangat positif sih kalau kalau kantor sangat positif sih. Kalau kalian lebih mending kuliah di rumah ya? Atau Enggak gimana? dong. Nah, Mending kuliah langsung. Mending langsung. Oh, mending langsung. Kirain tuh mending kuliah di rumah nanti malamnya main sama teman-teman. Enggak gitu. itu sih lah kuliah langsung terus Oh, main iya. pulangnya. Nah, iya. Ya sih mending gitu lah. Jadi kayak Seru seru gitu. aja ketemu teman-teman. Lebih Iya, apalagi di bersosialisasi Polban kan lagi. nggak ditukar-tukar kan kelas teman-temannya kan itu terus kan selama 3 tahun kan. Iya, Udah kayak anak SMA lah gitu. iya, jadwal SMA. Kalian angkatan berapa ini? Angkatan Angkatan 22 ini baru Dua. masuk. Baru masuk. Oh baru masuk. Iya. Baru Dulu masuk. akang ada tugas wawancara juga gak? Kalau saya dulu gak ada wawancara gini, adanya ngerangkum buku Seven Habits itu. Oh iya, itu Itu udah beda. terkenal pasti ini. Oh itu udah kalian udah atau Iya belum? udah. Iya. Satu buku kan. Ya Satu udah. buku. Kalau saya itu satu buku tebal dipindahin ke buku tulis gitulah. Iya. Iya. Dirangkum kan, nah itu iya. TS. TS. Nah ya PS, buku apa PS ya itu ya? Lupa ya. TS. TS. Ya. Itu yang hal yang paling diingat dalam mata kuliah pengembangan diri. Ya itu Ngerangkum sih. buku. Nanti kalian, saya soalnya 2 kali juga gitu. Selain Seven Habits ada gitu, apalagi gitu. Quantum Nanti learning. kita ngerangkum buku lagi. Pas saya ngerangkum buku lagi udah 2 kali pokoknya. Ketemu Oh. mata kuliah pengembangan diri itu 2 kali dan dua kalinya tuh ngerangkum buku juga. Tapi satu lagi apa saya lupa gitu. Oh iya, Terlalu iya. lama. Kalau ini pesan kesan waktu kuliah di Polban Itu gimana? gimana, Kang? Kalau kesan tuh ya awalnya ya saya tuh jujur aja ya kesan Iya jujur aja. pertama kali iya beneran Iya jujur aja. karena Polban yang dulu pertama kali saya injakan sama yang sekarang tuh beda jauh banget Wah. jangan kan ditarik ke sekarang kalian lah pada saat saya lulus aja beda banget jauhnya pada saat pertama kali ke Polban tuh ya sama ini aja lah kakaknya Tresni ya Oh iya. kan sekosan kan Iya. pokoknya beda banget lah itu tuh udah di Polban tuh ya pertama kayak ngerasa asing gitu ini sekolahan di mana kok di Leuweung lah istilah Sundanya mah gitu Iya, benar. di saat gini terus dulu jalan belum dihotmi masih jalan belum diaspal gitu masih rusak lah jalannya Oh. saya sempet
sempat mikir juga, "Ah, ini kayaknya saya nggak betah di sini." Tapi, semakin lama semakin ke sini, ketemu teman-teman, klop juga ternyata di kelasnya enak juga. Terus mata kuliahnya juga ternyata, agak sesuai juga dengan background SMA saya IPS gitu. Iya, Ada iya. akuntansi, ada hal-hal baru lah, apalagi lah gitu kan kalau kuliah ya banyak banget hal barunya gitu dibanding pada saat SMA. Kan kalau yang SMA kan lebih banyaknya yang sama kayak Indonesia, agama, untuk ketika awal tuh matematika, terus akuntansi. Nah, ternyata di kuliah di Polban tuh seru gitu. Banyak mata kuliah yang memang benar-benar Relevan. diperbankan untuk pada saat relevan banget pada saat nanti kalian lulus itu tuh semua pakai mata kuliah di Polban dari tingkat awal sampai tingkat akhir gitu. Itu benar-benar pakai apa-apa kan memang benar-benar sudah disiapkan siap kerja gitu. Iya. Iya. Iya, iya. Itu benar-benar inline banget lah sama nanti untuk kedepannya. Kan memang dirasakan juga gitu sama saya pada saat lulus kuliah pun ya pada saat di pekerjaan pun ini nih untuk anak Polban tuh sudah terkonsentrasi kan Iya. misalkan administrasi ini ada jurusannya ternyata ada prodi lagi ada konsentrasinya administrasi bisnis dan memang benar-benar hal yang dilakukan pada saat pekerjaan itu tuh benar-benar cepat. Oh ini yang udah pernah diajarkan jadi kita cepat mengerti tidak terlambat gitu memang. Nah itu sih yang membuat kesan saya yang awalnya memang benar-benar underestimate ke Polban tapi saya jadi bangga gitu lulusan jadi Polban tuh Iya, gitu. iya. Karena memang ilmu-ilmu semuanya tuh memang benar-benar kepake di dunia kerja gitu. Dan ya banggalah gitu saya juga. Dan dosen-dosennya pun baik juga, oke-oke gitu. Pak Sri, Iya. apalagi ya saya tuh. Pamukaran, Pak, tadi Pamukaran belajar nggak? Enggak ya? siapa? Enggak ya? Pamukaran? Enggak sih. Kayaknya Enggak ya? Enggak sih. Pamukaran kayaknya itu apa? Belum. D4 kayaknya. Terus siapa lagi dosen D3 ya? Bahasa aja Pak Marwan. Oh, kalau Pak Marwan kan itu jadi ini ya, apa sih? Direktur. Jadi direktur ya? Iya, Iya. sekarang jadi direktur. Dulu kan itu apa dosen manajemen aset kalau nggak salah ya. Oh. Pak Marwan tuh gitu. Terus siapa lagi kan D3 ya? Kan beda ya kalau saya D4 ya, D3 Ibu Pur. sama Sri. Bupur ya, Bupur. Dari dulu banget berarti buku. Bupur. Terus ada kalau Bu Ii masih ada nggak ya atau udah Bu Ii Eh, sorry ya? Kayaknya belum deh. Belum. Kurang tahu. Kurang tahu. Belum Oh, kenal. iya kayaknya beda-beda lah kayaknya dosen-dosennya baru-baru kayaknya ya. Paling ada dosen yang baru tuh siapa? Bu Ivon kalau nggak salah tuh. Bu siapa ya? Ya pokoknya itulah. Iya. Ya itu dosen-dosennya eh cara menyampaikan mata kuliahnya bagus gitu, baik gitu. Dan ya ya akhirnya bangga gitu saya kesannya gitu menjadi lulusan Polban tuh itulah sesuatu yang dibanggakan gitu. Jadi kita nggak terlalu kalah oleh dengan yang universitas, tapi kita bisa nunjukin gitu soft skill kita gitu dibandingkan dengan anak-anak universitas lain. Untuk pesannya sih di Polban ya paling mungkin lebih diperbanyak lagi hubungan relasinya antara kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta ataupun gitu karena kan semakin banyak gitu karena memang ya Polban tuh nggak pernah mencetak ya lulusan-lulusan yang ya yang gagal lah gitu pokoknya ajib semua lah bagus lah gitu lah dari skillnya oke lah meskipun ya mungkin kayak segi disiplin itu kan bukan karena Polban ya karena tergantung pribadi orang-orangnya kan ya. Ya. Nah ya itu tapi untuk masalah skill itu kita nggak bisa dipandang sebelah mata gitu. Kalau saya udah mantep banget lah kalau untuk Polban tuh gitu. Pesannya itu aja sih paling ya perbanyak hubungan relasi sama perusahaan sih agar kalian gitu yang lulus di tahun-tahun selanjutnya gitu nggak susah cari pekerjaan dan cepet gitu dan gampang gitu. Karena kan sekarang kan isu-isunya kan lagi memang susah-susah nyari kerja ya, tapi kalian jangan khawatir gitu untuk lulusan-lulusan Polban kalian harus bisa dan saya juga jamin lah maksudnya pasti
Kalian bisa lah dibandingkan anak-anak yang lain dalam segi skill kayak gitu sih. Oke Kak. Jadi eh, di dalam buku Seven Habits ini, apa sih? Santai. Oh jadi kita bisa, bentar deh. Apa? Maaf Kak. Jadi kalian di mana ini tuh kerja kelompoknya di kampus? Enggak di kosan. Ini di room. Oh, di kosan. Ya. Oh jadi saya akan merangkum aja ya. Jadi kita itu dalam menerapkan Seven Habits ini, contohnya jangan menunda pekerjaan agar kita tidak keteteran, terus harus konsisten. Contohnya membuat list untuk menjalankan segala apa yang akan kita kerjakan gitu, agar waktu kita juga termanage dengan baik gitu. Terus Ya, betul. Terus di dalam dunia kerja kita harus berbaur dan mengesampingkan ego kita untuk mendengarkan pendapat orang lain. Terus kita harus supel dan baik kepada orang lain, meningkatkan komunikasi kita, terus berhubungan baik di dalam kantor kan, seperti itu ya Kak. Ya, Nah, mungkin sebelumnya ada closing statement dari Akang. dari saya sih pada saat nanti kalian sudah di dunia kerja gitu, terapkanlah si kiat-kiat 7 kebiasaan ini dalam dunia pekerjaan. Karena apa? Karena itu yang menjadi pondasi gitu kalian dalam lingkungan pekerjaan gitu kan. Itu kan pondasi. Nah itu tuh untuk membangunnya tuh ada hal-hal lain gitu, bukan hanya Seven Habits itu aja. Nah itu tapi ketujuh hal itu tuh kalian harus kuatkan, kalian harus terapkan gitu agar nanti apa yang kalian tuju, apa yang kalian ingin bangun, apa yang kalian ingin cita-citakan tuh insya Allah gitu akan tercapai gitu kalau kalian misalkan sudah menerapkan si Seven Habits ini. Mungkin itu aja sih. Sama yang pertama ya disiplin dan konsisten aja Oh, dalam iya. menjalankan. Gitu aja.